Lu pernah nggak ngerasa aneh sama hidup sekarang? Kerja makin capek, tapi rasa aman malah makin jauh. Gaji naik sedikit, harga semuanya ikut naik lebih cepat. Dan lucunya, sekarang semua orang ngomongin financial freedom, tapi mayoritas masih hidup nunggu gajian berikutnya. Jadi pertanyaannya, apakah financial freedom masih mungkin di 2026? Atau itu cuma mimpi yang dijual internet biar kita terus konsumsi konten motivasi? Karena jujur bro, dunia udah berubah. AI mulai ngambil kerjaan repetitif, persaingan bisnis makin brutal, dan banyak nasihat keuangan lama udah nggak relevan buat kondisi hari ini. Dulu mungkin kerja keras aja cukup, sekarang belum tentu. Masalah terbesar banyak orang hari ini bukan malas, tapi mereka masih main pakai aturan lama di dunia yang udah berubah total. Dan di video ini, gue mau ngajak lu ngebedah realita uang tanpa topeng motivasi palsu. Karena financial freedom hari ini bukan soal pamer mobil atau pensiun umur 30, tapi soal punya kontrol atas hidup lu sendiri. Sekarang gini, banyak orang salah ngerti arti financial freedom. Mereka kira itu berarti nggak kerja lagi, padahal arti sebenarnya jauh lebih sederhana. Hidup lu nggak hancur cuma karena satu pemasukan berhenti. Itu inti permainan uang modern. Makanya ada 3 pondasi penting yang harus lu bangun. Cash flow, skill, dan kontrol gaya hidup. Pertama, cash flow. Banyak orang fokus terlihat kaya, bukan membangun aliran uang yang sehat. Gaji naik, lifestyle naik. Omset naik, cicilan ikut naik. Akhirnya uang cuma numpang lewat. Gue kasih contoh sederhana. Ada orang penghasilannya 7 juta, pengeluaran 5 juta. Ada juga yang penghasilannya 20 juta, tapi pengeluaran 19 juta. Secara angka, yang kedua kelihatan lebih sukses. Tapi secara kebebasan, yang pertama justru lebih aman. Karena financial freedom bukan soal berapa besar uang masuk, tapi berapa lama lu bisa hidup tanpa panik kalau pemasukan berhenti. Dan ini yang banyak orang nggak sadar. Mereka membangun citra kaya, bukan sistem kaya. Sekarang, pondasi kedua, skill. Dengar baik-baik. Di 2026, pasar nggak bayar umur, pasar bayar nilai. Kalau lu punya skill yang bisa bantu orang menghasilkan uang atau menyelesaikan masalah, nilai lu naik. Makanya sekarang banyak anak muda penghasilannya lebih besar dari orang yang kerja puluhan tahun. Karena mereka ngerti skill bernilai tinggi. Marketing, sales, editing, konten, AI tools, copywriting. Dan masalahnya banyak orang masih berharap satu pekerjaan bisa aman selamanya. Padahal dunia berubah terlalu cepat. Kalau penghasilan lu cuma dari satu sumber, hidup lu rawan. Ibarat rumah cuma punya satu pintu keluar. Begitu ketutup, selesai. Makanya mulai sekarang, jangan cuma tanya kerja apa yang aman. Tapi tanya skill apa yang tetap dicari beberapa tahun ke depan. Karena dunia sekarang nggak menghargai siapa yang paling sibuk. Dunia menghargai siapa yang paling berguna. Nah sekarang kita bahas bagian paling bahaya. Lifestyle. Ini pembunuh financial freedom paling halus. Karena makin besar penghasilan, biasanya makin mahal standar hidup seseorang. Dulu nongkrong seminggu sekali, sekarang tiap hari. Dulu HP cukup buat dipakai, sekarang harus upgrade biar nggak kelihatan tertinggal. Akhirnya income naik, tapi tekanan hidup ikut naik. Dan disinilah banyak orang terjebak. Mereka kerja keras cuma buat pertahanin gaya hidup yang sebenarnya nggak penting. Padahal, kemewahan terbesar hari ini bukan barang mahal, tapi tidur tanpa takut tagihan. Punya tabungan saat hidup lagi kacau. Bisa nolak kerjaan toksik karena lu punya pilihan. Itu freedom yang asli. Sekarang gue mau kasih realita yang mungkin agak nusuk. Financial freedom modern bukan soal cepat kaya, tapi soal punya runway hidup. Artinya, kalau hari ini pemasukan lu berhenti, lu masih aman berapa bulan? Sebagian orang bahkan nggak aman 1 bulan, karena sistem hidup mereka terlalu rapuh. Dan ini diperparah media sosial. Setiap hari kita dipaksa konsumtif. Lagi stres, disuruh healing. Capek kerja, disuruh reward diri. Akhirnya, uang habis bukan karena kebutuhan, tapi karena emosi. Makanya orang yang bisa mengontrol impuls sekarang punya keuntungan besar. Karena di era digital, perhatian dan emosi lu dijual terus setiap hari. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara mulai bangun financial freedom yang realistis? Pertama, lu harus ngerti kemana uang lu pergi. Catat pemasukan dan pengeluaran minimal 30 hari. Gak usah ribet.
Karena banyak orang bocor bukan di pengeluaran besar, tapi di kebiasaan kecil yang diulang terus. Kedua, bangun dana aman. Nggak perlu langsung besar. Yang penting konsisten. Karena tujuan awal bukan terlihat kaya, tapi nggak gampang panik. Ketiga, upgrade skill yang punya nilai ekonomi nyata. Jangan cuma kerja lebih lama, naikkan value lu. Karena satu skill yang tepat bisa mengubah penghasilan jauh lebih besar daripada kerja lembur tiap hari. Keempat, mulai bangun sumber uang kedua. Nggak usah langsung bisnis besar, mulai kecil aja. Jual skill, affiliate, konten, jasa online, reseller. Yang penting lu mulai sadar bahwa uang bisa datang dari lebih dari satu arah. Dan terakhir, belajar tahan bosan. Karena financial freedom itu bukan sulap. Kadang prosesnya monoton. Belajar terus, nabung terus, bangun skill terus. Mayoritas orang gagal bukan karena nggak mampu, tapi karena berhenti terlalu cepat. Dan ingat baik-baik bro, financial freedom di 2026 masih mungkin. Tapi bukan buat orang yang cuma pengen terlihat sukses. Financial freedom cuma datang buat orang yang mau membangun sistem hidup yang kuat saat orang lain sibuk membangun pencitraan. Jadi setelah video ini selesai, coba jujur sama diri sendiri. Kalau hari ini pemasukan lu berhenti, hidup lu masih aman nggak? Kalau jawaban lu belum, tenang. Yang penting sekarang lu udah sadar permainan uang yang sebenarnya. Kalau lu ngerasa video ini ngebuka cara pandang baru, tulis di komentar, gue siap bangun sistem. Dan share video ini ke temen lu yang lagi capek kerja keras, tapi belum ngerti kenapa hidupnya masih terasa sempit.